Ini yang pendatang baru dari mana saja ini? Panjenengan dari mana? Dari Riau. Sendiri? Oh. Kalau panjenengan? Oh, yang sama istri ya? Oh iya. Kalau mbaknya dari mana? Dari Mojokerto sendiri. Tapi semuanya nggak salah paham dengan apa yang saya informasikan kan? Nggak salah paham ya dengan yang saya informasikan. Soalnya ini sulit loh ya. Ini sulit, ini berat. Namun kalau tujuan panjenengan itu tulus, bersungguh-sungguh, itu sulit itu nggak ada. Berat itu nggak ada. Kalau niatnya tulus dan bersungguh-sungguh loh ya. Kalau sampai merasakan sulit, merasakan berat, mengalami berat, berarti niatnya tidak tulus dan tidak bersungguh-sungguh. Itu dalam hal apapun. Prakteknya bisa. Ada yang mengalami kesulitan nggak prakteknya? Mengalami kesulitan tidak prakteknya? Tidak. Mbaknya mengalami kesulitan tidak? Tidak. Yang dari Luwu ya? Luwu, Sulawesi Selatan ya? Mengalami kesulitan nggak prakteknya? Coba jenengan sini. Panjenengan agak maju sini ya, situ duduknya. Panjenengan dari mana? Dari Batang sendiri. Iya. Coba sini lagi. Pindah ke sini jenengan. Ya, geser lagi sini, Pak. Nyampe tadi atau kemarin? Kapan? Kemarin nyampe kemarin. Di dalam lakunya mengalami kesulitan apa tidak? Jenengan yang dari Batang. Batang Pekalongan kan? Kalau di Sumatera itu Batam ya. Ingat ini sulit loh ya. Ini sulit loh. Dan ini berat. Sesungguhnya ini sulit, ini berat. Karena ini bukan rendahan gitu loh. Bukan bawahan gitu ya. Ini kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh spiritual atau puncaknya spiritual. Jadi apa yang saya motivasikan itu dikarenakan saya mempermudah gitu, mempermudah cara. Tapi tetap saja kalau niatnya tidak tulus, kalau tidak bersungguh-sungguh, tetap saja akan mengalami kesulitan walaupun saya permudah gitu. Walaupun saya peringan, walaupun saya permudah. Tetap saja akan mengalami kesulitan-kesulitan, akan merasakan berat sekali. Nah kalau tidak, mestinya nggak ada yang gagal. Dalam kenyataannya kan ada beberapa yang sampai nyerah gitu. Saking nggak kuatnya, mungkin dia rasakan berat sekali. Itu nyerah ada. Tapi kalau sebelumnya panjenengan sudah nyimak lah,
nyimak baik-baik YouTube saya, nggak usah banyak-banyak. Satu video saja kalau panjenengan nyimaknya itu bener-bener nyimak, bisa klik, bisa paham beneran, jenengan nggak akan salah paham. Tapi kalau jenengan nonton banyak video saya, nonton loh ini ya, nggak akan paham jenengan, nggak akan paham. Jadi percuma jenengan nonton banyak video saya itu percuma, karena nggak akan paham. Satu video saja kalau disimak bener-bener, disimak baik-baik, belum ngerti diulang lagi, belum paham diulang lagi, belum tahu diulang lagi, satu video saja pasti jenengan mengerti dan memahami apa arti maksudnya dan mengetahui kemana arah tujuannya. Artinya ketika panjenengan mengambil keputusan memilih wahyu panca gaib, itu ndak akan membuat diri panjenengan menyesal gitu. Dikarenakan di dalam prakteknya itu adalah mengkaji diri gitu ya. Mengkaji diri. Jadi bukan mengkaji ilmu, bukan mengkaji agama, bukan mengkaji keyakinan atau kepercayaan, bukan mengkaji kesaktian, bukan mengkaji klenik, perdukunan, bukan itu. Yang dikaji adalah dirinya sendiri. Artinya itu yang dipelajari itu dirinya sendiri. Nah, mempelajari dirinya sendiri ini kan sesuatu yang menjenuhkan. Mempelajari diri sendiri itu sesuatu yang menjenuhkan. Berbeda dengan mempelajari kesalahan-kesalahan orang lain, itu mengasihkan. Kalau kita mempelajari kesalahan-kesalahan orang lain, mempelajari kekurangan-kekurangan orang lain, itu asik. Tapi kalau mempelajari dirinya sendiri, ini jenuh. Menjenuhkan, itu membosankan. Membosankan. Itu beratnya di situ. Jadi kalau belum benar-benar capek, belum benar-benar lelah, belum mentok, nggak akan mau lah bertobat, itu nggak akan mau lah. Jadi yang mau bertobat, yang berani bertobat itu orang-orang yang sudah capek. Orang-orang yang sudah capek, orang-orang yang sudah lelah itu baru berani bertobat itu. Karena bertobat itu sebuah keputusan yang nggak gampang itu. Tidak gampang bertobat itu. Apalagi memohon pengampunan kepada Maha Suci. Lebih tidak gampang lagi. Tidak semua orang itu, tidak semua orang, bahkan orang ahli sekalipun berani memohon pengampunan itu. Jadi itu juga tidak gampang, itu juga tidak ringan. Nah, panjenengan berani menemui saya di sini, berarti panjenengan sudah mengambil keputusan itu loh. Dan itu keputusan panjenengan sendiri loh. Kalau sampai panjenengan ingkar janji seperti yang sudah-sudah, seperti masa lalu panjenengan, itu urusannya nanti dengan hidup panjenengan sendiri. Nah. Lah, mengkaji diri adalah spiritual terumit. Mengkaji diri adalah spiritual terumit. Kenapa saya katakan mengkaji diri itu adalah spiritual terumit? Karena wujud manusia itu lemarinya alam semesta. Nah, jadi alam semesta itu kalau diibaratkan pakaian, nah lemarinya itu wujudnya manusia. Artinya di dalam diri manusia itu ada alam semesta seisinya. Coba jenengan pikir, seberapa luas alam semesta itu. Dan ada berapa triliun isinya alam semesta itu. Dan semuanya itu ada di dalam dirinya manusia.
Mengkaji diri berarti mengkaji semuanya itu kan, mengkaji seluruhnya itu. Nah, itu rumit banget. Rumit banget. Apa yang kita sukai ada di dalam diri kita. Apa yang tidak kita sukai juga ada di dalam diri kita. Motivasi, menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu adalah metani diri sendiri, mengkaji diri sendiri, mempelajari diri sendiri, dan itu tidak gampang. Dan setiap yang dikaji harus tersempurnakan. Setiap yang dikaji harus tersempurnakan, tidak asal dikaji gitu, tidak asal dipelajari gitu. Kalau dalam bahasa sekolahannya, setiap yang dipelajari harus lulus, harus tamat, harus nerima ijazah. Kalau bahasa sekolahannya itu. Jadi tidak asal dipelajari gitu tok. Nah, itu tidak gampang itu. Itu tidak ringan itu. Puncak klimaknya adalah jati diri. Puncak klimaknya mengkaji diri adalah jati diri. Nah, sedangkan wahyu pancagaib dan sikap sifatnya wahyu pancagaib, yaitu wahyu pancalaku atau iman, adalah jati diri. Adalah jati diri. Kalau endingnya adalah mengkaji diri, artinya mempelajari apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Gerak-geriknya di dalam diri kita selama sehari semalam itu tadi. Jadi sehari semalam, kehidupan kita dalam sehari semalam, gerak-geriknya wahyu pancagaib dengan sikap dan sifatnya masing-masing itu tadi seperti apa dan bagaimana. Itu yang dikaji. Itu yang dipelajari. Dan di dalam pengkajiannya atau di setiap yang dipelajari itu harus tersempurnakan, harus selesai, harus lulus gitu. Tidak asal dikaji, tidak asal dipelajari. Sebab karena itu bentuk motivasinya menikmati rasa kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jika berhasil menikmati, ucapkan terima kasih. Jadi rumit banget itu rumit banget itu. Maka di dalam sehari semalam itu ada jutaan bahkan miliaran pergerakan yang terjadi dalam diri kita, pada diri kita. Nah, semuanya itu harus dikaji satu persatu. Semuanya itu harus dipelajari satu persatu. Hingga tersempurnakan. Ini hanya orang-orang pilihan yang bisa. Yang bisa itu hanya orang-orang pilihan. Dan pengkajiannya ini harus sama dengan kelakuannya. Yang dikaji A, kelakuannya B, enggak bisa. Enggak bisa. Kalau yang dikaji A, kelakuannya harus A. Yang dikaji B, kelakuannya harus B. Yang dikaji A, perbuatannya harus A gitu. Yang dikaji B, perbuatannya juga harus B. Harus sama. Kalau dalam bahasa awamnya, lahir batin harus sama.
Jika tidak, tidak bisa, nggak nyampe gitu loh. Jika tidak, nggak sampai di klimaknya, nggak sampai di titik finishnya. Kenapa harus mengkaji? Kenapa harus dikaji hal itu? Agar supaya kita itu mengerti, memahami, dan mengetahui dengan pasti dan jelas. Dari mana aku, siapa aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Lah ini benang merah di sini. Ya. Siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Ini adalah benang merah dari ending-ending yang dikaji di setiap saatnya pada atas diri kita sendiri. Karena apa? Karena manusia hidup dalam kehidupan di dunia ini, siapapun dia, tanpa terkecuali, itu harus bisa. Nah, ini suka enggak suka. Harus bisa. Bisa apa? Bisa membawa diri. Bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Kapanpun dan dimanapun. Kalau tidak, bermasalah panjenengan. Dalam kehidupan di dunia ini bermasalah panjenengan. Jadi aslinya itu sepele sekali, sederhana sekali. Jawaban-jawaban dari apa yang membuat kita itu menderita itu sederhana sekali jawabannya. Kenapa kita miskin? Jawabannya karena tidak bisa membawa diri. Tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Akibatnya miskin. Kenapa saya sakit? Jawabannya juga sederhana. Karena tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Kenapa saya gagal? Kenapa saya rugi? Kenapa saya celaka? Kenapa saya dungu? Kenapa saya semuanya itu dikarenakan tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Kenapa kok tidak bisa membawa diri? Kenapa tidak bisa menempatkan diri? Kenapa tidak bisa menyesuaikan diri? Kenapa tidak bisa menjaga diri? Karena tidak tahu diri. Karena tidak tahu diri. Dirinya itu siapa, dirinya itu dari mana, dirinya itu untuk apa, dirinya itu hendak kemana, ini tidak tahu. Karena 4 hal ini sehingganya tidak bisa 4 hal itu. Nah, permasalahan di dunia itu aslinya itu toh. Bukan karena saya tidak sekolah, bukan karena saya makannya ngawur, minumnya ngawur, bergaulnya ngawur. Bukan. Bukan karena saya ini bukan keturunan dari orang kaya, bukan keturunan dari orang-orang berpangkat, atau bukan titisan darah biru, itu bukan. Atau karena saya tidak punya modal untuk usaha, juga bukan. Melainkan karena tidak bisa membawa diri. Tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Akibat dari tidak tahu dirinya itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Jadi, orang-orang yang paham wahyu panca gaib, kok masih punya masalah, masih bermasalah, berarti dia lupa diri. Berarti dia dalam keadaan lupa diri. Orang-orang yang paham wahyu panca gaib, berarti kan paham dirinya. Dirinya itu siapa, dirinya itu dari mana,
dirinya itu untuk apa, dirinya itu hendak kemana, kan paham. Ya, paham di sini. Tapi kenapa kok masih bermasalah? Kenapa masalahnya kok belum selesai? Karena yang dikaji diri atau yang dikaji wahyu pancagaib, tapi kelakuannya, prakteknya bukan wahyu pancagaib. Nah, ini yang saya maksud, yang apa, tidak lahir batin. Yang dikaji A, kelakuan atau perbuatannya B. Yang dikaji B, kelakuan atau perbuatannya A. Nah, ini enggak bisa ini. Enggak bisa. Paham ya dengan? Jati diri kita adalah wahyu pancagaib yang secara awam dikenal dengan sebutan sedulur papat kalimo pancer. Itu adalah jati diri kita. Lah, jati diri kita yang tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer. Masing-masing ini memiliki sikap dan sifat bawaan asli dari Maha Suci. Paham ini berarti kan perbuatan atau kelakuan yang harus kita perbuat atau perbuatan yang harus kita lakukan, berarti harus apa? Lawang, sikap dan sifatnya wahyu pancagaib, coba dibaca di sana ya. Sikap dan sifatnya wahyu pancagaib berarti kelakuan yang harus saya perbuat atau perbuatan yang harus saya lakukan apa? Kalau tidak, kita tidak akan bisa membawa diri, tidak akan bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri, apalagi menjaga diri. Kalau ngerti, paham, tahu apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, yang berarti ngerti, paham, tahu dirinya sendiri itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, harusnya bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Kalau tidak, berarti kelakuannya, perbuatannya di tempat kejadian itu bukan dirinya. Bukan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib gitu maksudnya. Siapapun dia. Siapapun dia. Bahkan walaupun tidak kenal wahyu pancagaib, tidak memiliki wahyu pancagaib, kalau dia bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga dirinya, tidak akan mungkin bermasalah, itu nggak akan mungkin. Miskin itu nggak akan mungkin. Kalau punya masalah di masa lalu, nggak selesai setelah bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri. Kok belum selesai? Nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin. Apalagi paham wahyu pancagaib itu seperti apa dan bagaimana. Sangat mustahil gitu. Bermasalah, miskin, punya masalah nggak selesai, mengalami kegagalan, mustahil. Saya katakan dengan tegas, itu mustahil. Itu mustahil sekali. Nah, kalau sampai iya berarti tidak bisa membawa diri kan?
Tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Lah kok tidak bisa? Karena lupa diri. Apa yang dikaji selama manekung, selama gembleng itu lupa. Sehingganya nggak bisa praktek. Nah kalau sudah seperti itu, ya jangan minta bisa. Jangan minta bisa. Apapun permasalahan kehidupan manusia di muka bumi ini, itu dikarenakan manusianya tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Bukan karena agamanya, bukan karena pendidikannya, bukan karena latar belakangnya, bukan karena statusnya, bukan karena adat tradisinya, bukan karena sukunya, bukan karena bangsanya, bukan karena negaranya, bukan karena kedua orang tuanya, bukan karena presidennya, bukan semuanya pokoknya. Itu dikarenakan manusianya tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Untuk bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri, manusia itu harus mengenal dirinya itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Lah kalau sudah ngerti, paham, dan tahu dirinya itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, ya harus dipraktekkan gitu loh. Harus dilakukan. Jangan setelah ngerti, setelah paham, setelah tahu, berhenti, tidak mau praktek. Lah terus, apa gunanya capek-capek mengkaji kalau tidak dilakukan? Nah kalau seperti itu ya tidak akan selesai masalahnya. Nambah masalah iya. Nambah masalah iya. Nah untuk panjenengan, pelatihan ini adanya di manekung atau gembleng. Artinya selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng, ini panjenengan sedang berlatih ini loh. Nah, panjenengan sedang berlatih ini. Jadi hati-hati. Ini rumit banget. Ini berat banget karena panjenengan belum terbiasa. Nah. Dalam sehari semalam ada jutaan, bahkan miliaran pergerakan yang kita lakukan. Jadi baik-baik panjenengan. Di luar patrap samadhi baik-baik panjenengan. Karena panjenengan sedang praktek menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hati-hati panjenengan. Baik-baik panjenengan. Panjenengan sedang berlatih di situ. Dan itu waktunya saya beri sangat singkat. 4 hari 5 malam kalau dasarnya sudah dilakukan di rumah. Waktu 4 hari 5 malam ini panjenengan harus ahli di pelatihan ini. Makanya saya katakan baik-baik panjenengan. Jangan asal. Karena jika tidak baik-baik, tidak sungguh-sungguh, panjenengan tidak menguasai ini, nyampe di rumah jenengan tetap bingung. Tetap bingung jenengan. Artinya tidak bisa membawa diri, menempatkan diri, tidak akan bisa jenengan kalau belum ahli di pelatihan ini. Setelah berlatih melakukan patrap samadhi, selesai, hati-hati jenengan baik-baik. Hati-hati jenengan baik-baik. Jenengan mah sedang berlatih di situ dan harus menjadi ahli jenengan di situ. Kalau tidak, panjenengan tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang saya informasikan. Ketika sedang patrap samadhi pun hati-hati jenengan. Itu pelatihan utama lagi. Itu induk daripada pelatihannya. Yaitu diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Baik-baik jenengan hati-hati di situ. Pelatihannya hanya 2 hal itu. Enggak banyak dan enggak macam-macam. Enggak neko-neko, enggak aneh-aneh, enggak macam-macam. Dan tidak banyak jumlahnya, cuma 2 itu toh. Panjenengan berlatih diam
ketika bersamadi setelah melakukan patra. Karena hanya dengan diam, Maha Suci Tuhan panjenengan punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan panjenengan. Karena selama ini panjenengan tidak pernah memberi Maha Suci Tuhan panjenengan itu kesempatan. Ketika panjenengan mengatakan aku hendak menghadap Tuhan, tapi panjenengan tidak pernah memberi kesempatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu. Jenengan sibuk sendiri. Nah, di sini jenengan berlatih untuk diam, untuk tidak melakukan apa-apa, agar supaya Maha Suci Tuhan panjenengan punya kesempatan untuk menyapa panjenengan, punya kesempatan untuk menyentuh panjenengan. Di luar patrap samadi, panjenengan berlatih menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Agar supaya panjenengan mengerti, memahami, dan mengetahui siapa diri panjenengan. Dari mana diri panjenengan, untuk apa diri panjenengan, dan hendak kemana diri panjenengan. Baik-baik panjenengan. Jangan tertawa-tertawa. Itu pelatihan yang tidak gampang. Dan sesungguhnya seluruh manusia hidup di muka bumi itu permasalahannya itu hanya itu toh. Bukan karena sekolahannya, bukan karena latar belakangnya, bukan karena statusnya, bukan karena garis keturunannya, bukan karena agamanya, bukan karena ilmunya, bukan karena kedua orang tuanya, bukan karena gurunya, bukan. Bukan karena presidennya, bukan karena negaranya, itu bukan. Tapi dikarenakan tidak bisa membawa diri. Cerdas, pintar, heboh, tapi tidak bisa membawa diri. Tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga dirinya. Seviral apapun, seheboh apapun, jatuh. Hancur. Itulah ending daripada apa yang sedang kita kaji bersama dan kita praktekkan bersama. Benang merah daripada apa yang sedang kita kaji bersama, kita praktekkan bersama. Dan puncak klimaknya dari apa yang sedang kita kaji bersama dan sedang kita praktekkan bersama. Dan ini bukan hal yang remeh. Bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Ketika sedang sendiri, ketika berhadapan dengan anak atau keluarga, ketika sedang berhadapan dengan suami atau istri, ketika sedang berhadapan dengan tetangga, ketika sedang bermasyarakat, ketika sedang berusaha, ketika sedang bekerja, ketika sedang apa saja. Masalah apa yang bisa nyentuh kita? Kalau kitanya bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri. Masalah apa yang bisa nyentuh kita? Nah, pelatihan panjenengan tentang ini sekali lagi saya katakan, panjenengan harus menguasai, harus ahli. Maka saya berpesan pula sekali lagi, berhati-hati panjenengan. Baik-baik panjenengan di dalam pelatihannya. Terlebih lagi ketika sedang melakukan patrap samadi. Itu induk itu. Karena disitulah kita memberikan kesempatan dan waktu kepada Maha Suci Tuhan kita terkait diri kita sendiri. Ketika berangkat melakukan patrap samadi, tidak hujan. Di tengah-tengah samadi,
atau di akhir samadhi. Yang paling rawan itu di akhir samadhi. Di puncaknya samadhi. Datang hujan. Baik-baik panjenengan, hati-hati itu. Hati-hati. Baik-baik panjenengan, hati-hati di situ. Nah. Kelakuan panjenengan ketika itu menunjukkan seberapa kuat, seberapa tebal, seberapa kokoh, seberapa indah wahyu pancalaku panjenengan atau keimanan panjenengan. Kalau kita hidup di dunia ini atau di muka bumi ini sendiri, tidak perlu keahlian membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri itu tidak perlu. Namun kehidupan kita di muka bumi ini tidak sendiri. Ada anak bagi yang punya anak, ada keluarga, ada suami atau istri bagi yang sudah bersuami istri, ada tetangga, ada masyarakat dan lain-lain sebagainya. Jangankan yang tidak ada hubungannya dengan kita, jangankan yang kita tidak kenal sama sekali, orang-orang terdekat kita sendiri seperti anak, suami atau istri itu akan jadi masalah, akan jadi permasalahan kalau tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Kalau tidak percaya silahkan buktikan, silahkan buktikan sendiri kalau tidak percaya. Tapi kalau panjenengan bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri. Masalah apa yang bisa menyentuh panjenengan? Tempat mana yang tidak bisa panjenengan datangi? Dimanapun panjenengan berada, pasti panjenengan membawa kedamaian, membawa kebahagiaan. Dan itu bukan diri panjenengan sendiri. Apapun yang ada di sekitar panjenengan akan ikut merasakan kedamaian itu, akan ikut merasakan kebahagiaan itu. Semakin lama panjenengan di tempat itu, semakin dicintai banyak orang, semakin dikasihi banyak orang, semakin disayangi banyak orang. Karena apa? Karena mendamaikan, karena membahagiakan kehadirannya. Ada ilmu yang setinggi itu. Kalau bukan wahyu pancagaib. Tanpa japa mantra loh ini. Tanpa doa loh. Tanpa doa, tanpa japa mantra. Hanya dengan bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri, kapanpun dan dimanapun. Akan disambut dengan gembira dan bahagia serta baik oleh alam semesta seisinya. Akan disambut dengan bahagia baik oleh alam semesta seisinya setelah selesai beradaptasi. Itu pasti, itu hukum alam itu. Itu hukum alam. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika panjenengan bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri ketika di hutan, di mana hutan itu terdapat hewan-hewan buas.
Setelah berhasil beradaptasi, artinya bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Tidak menutup kemungkinan panjenengan bisa berbicara dengan hewan-hewan buas itu. Ingat, selama manekung, selama gembleng, panjenengan sedang berlatih ini. Maka baik-baik, hati-hati, bersungguh-sungguhnya. Jika tidak, waktu 4 hari 5 malam itu tidak akan cukup. Terlalu singkat. Kemungkinan di antara kita, di luaran sana, yang belum manekung atau belum gembleng, terutama yang sudah selesai manekung, yang sudah selesai gembleng. Coba koreksi diri panjenengan sendiri. Apakah panjenengan sudah bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri? Kalau bisa, berarti panjenengan tidak gagal paham dengan apa yang saya informasikan. Tapi kalau belum bisa, itulah yang menjadikan panjenengan bermasalah. Masalah yang tadinya ada belum terselesaikan walau sudah selesai manekung atau gembleng, itu loh penyebabnya. Maka kenali kembali apa dan bagaimana dirimu. Kenali kembali apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Agar panjenengan tahu diri. Siapa diri panjenengan? Dari mana diri panjenengan? Untuk apa diri panjenengan dan hendak kemana diri panjenengan? Karena dengan mengetahui dirinya siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, maka dia pasti bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga dirinya. Kalau tidak mungkin lah, wong saya ngalamin sendiri. Ndak mungkin, ndak itu ndak mungkin. Paham ya? Maka kalau sudah paham, maka sekali lagi saya beri motivasi. Baik-baik, hati-hati, dan bersungguh-sungguhlah. Berlatih tentang 2 hal ini. Agar supaya panjenengan menjadi ahli. Ahli membawa diri kapanpun dan dimanapun. Ahli menempatkan diri kapanpun dan dimanapun. Ahli menyesuaikan diri kapanpun dan dimanapun. Dan ahli menjaga diri
kapanpun dan dimanapun. Dikarenakan di dalam diri kita itu ada alam semesta seisinya. Dikarenakan di dalam diri kita itu ada alam semesta seisinya. Kalau tidak bisa membawa diri, kalau tidak bisa menempatkan diri, kalau tidak bisa menyesuaikan diri, kalau tidak bisa menjaga diri, maka keburukan akan mempermasalahkan kita. Seluas apapun alam semesta itu hanya satu. Seluas apapun alam semesta itu hanya satu. Dan sebanyak apapun isi alam semesta, itu hanya ada dua sisi saja, yaitu baik dan buruk. Lah, baik dan buruk dengan beraneka ragam macam perwujudan ini ada di dalam diri kita. Artinya, kalau kita tidak bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan yang menjaga diri, kalau yang baik, endaklah. Pasti kita tidak akan mempermasalahkan. Kan? Namun, buruk inilah yang akan mempermasalahkan diri kita. Jika sampai tidak bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga dirinya. Sebab karena itu, Maha Suci Maha Suci berharap agar supaya datnya atau agar supaya ruhnya itu menjadi kitab suci sejati ada makna. Wujudnya bagi sesama makhluk hidup. Sebab karena itu Maha Suci berharap agar supaya wujudnya rohnya sendiri ini menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada ego, pamrih, arogan. Ada baik buruk maksudnya. Ada baik dan buruk. Dan kedua-duanya itu mempunyai pasangan. Pasangannya baik adalah buruk. Pasangannya buruk adalah baik. Jadi kalau tidak menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup baik dan buruk ini akan jadi masalah. Akan menjadi ego, akan menjadi pamrih, akan menjadi arogan. Sebab karena itu Maha Suci berharap agar suaranya, ruhnya sendiri itu sebagai wulangreh
sejati bagi sesama makhluk hidup. Karena sebab itu, Maha Suci berharap atau mengharap ruh suaranya, ruhnya sendiri itu sebagai wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup. Kenapa Maha Suci mengharap ruhnya, suaranya, ruhnya itu seperti itu? Seperti sebagai wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup. Karena di dalam diri kita itu ada lidah. Lidah ini kecil banget loh ya. Lidah kita itu kecil dan dia tidak bertulang. Kalau sampai yang keluar melalui lidah kita ini bukan wulangreh sejati, bukan kata-kata yang menjadi motivasi, bukan kata-kata yang menginspirasi, mungkin panjenengan menyaksikan sendiri, entah itu secara langsung atau melalui media. Ada berapa banyak orang-orang yang tumbang karena lidahnya sendiri. Lidah kita memang kecil dan tidak bertulang. Namun walaupun kecil dan tidak bertulang, dia bisa mengangkat diri kita ke derajat yang paling tinggi. Namun juga bisa menjatuhkan kita ke derajat yang paling hina. Itu lidah kita. Sebab karena itu Maha Suci menginginkan, berharap kepada ruhnya sendiri agar suaranya, kata-katanya itu adalah wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup. Jika tidak menutup kemungkinan akan menjatuhkan diri kita ke tingkatan yang paling rendah, bahkan ke tingkatan yang paling hina di dunia ini. Sebab karena itu, Maha Suci berharap atau mengharap agar kelakuan ruhnya sendiri berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Sebab karena itu, Maha Suci Tuhan kita berharap kepada ruhnya sendiri, kelakuannya sebagai berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Kenapa? Karena jika tidak, dalam satu hari semalam ada jutaan pergerakan yang terjadi. Bahkan miliaran pergerakan yang terjadi. Di antara sekian banyak pergerakan yang terjadi, tidak menutup kemungkinan itu menyinggung orang lain. Memancing kebencian orang lain. Menumbuhkan ketidaksukaan orang lain kepada kelakuan kita. Yang mungkin tidak menghormati, yang mungkin tidak menghargai, dan lain sebagainya. Jadi, Maha Suci mengharap ruhnya sendiri sebagai kitab suci ada makna bagi sesama makhluk hidup. Itu bukan tanpa alasan. Maha Suci mengharap suaranya, ruhnya sendiri sebagai wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup itu bukan karena tanpa alasan. Maha Suci mengharap kelakuan ruhnya sendiri berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup bukan karena tanpa alasan. Justru Maha Suci mengharap kepada ruhnya sendiri tentang tiga hal ini untuk menyelamatkan jiwa raga kita.
agar tidak jatuh, tidak sengsara, tidak hina, tidak gagal, dan tidak mengalami masalah dalam bentuk apapun, alias terselamatkan dengan sempurna. Nah, tinggal kitanya mau praktek tidak. Bersedia mempraktekkan dirinya sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup apa tidak? Bersedia mempraktekkan suaranya, kata-katanya, ucapannya sebagai wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup apa enggak? Bersedia mempraktekkan kelakuannya berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup apa tidak? Itu toh. Paham dengan? Bisa membawa diri, mengenal diri, dengan mengenal diri kita akan bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri. Dan dengan bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri, kita mampu sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Sebagai wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup dan sebagai berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Kalau tidak, jangan berharap lebih. Apa yang kau lakukan, itulah yang akan kau dapatkan. Artinya, kita akan berada di dimensi karma. Melakukan kebaikan, kita akan diadili oleh kebaikan yang kita lakukan. Melakukan keburukan, kita juga akan diadili oleh keburukan yang kita lakukan. Jika tidak seperti itu. Karena manusia hidup diturunkan ke bumi untuk itu. Jadi kalau tidak itu, ya bermasalah. Sekali lagi saya bertanya, paham panjenengan? Paham? Dan hanya 4 hari 5 malam panjenengan berlatih tentang ini. Saya mau panjenengan tidak gagal. Karena panjenengan untuk bisa sampai di sini pasti tidak mudah perjuangannya, bukan? Pasti tidak mudah panjenengan untuk bisa sampai di sini, perjuangan panjenengan tidak mudah. Pengorbanan panjenengan juga tidak sedikit itu. Sudah nggak mudah perjuangannya, pengorbanannya tidak sedikit. Nah, kalau panjenengan tidak berhasil, panjenengan akan mengalami kekecewaan tingkat tua. Kekecewaan tingkat tua. Lah yang sudah tua kok ya. Jadi berlatihlah dengan baik-baik, berlatihlah dengan hati-hati, berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Karena itulah nanti yang bisa mempertahankan hasil manekung atau gemblengnya panjenengan. Panjenengan gagal ahli di situ, panjenengan akan mengalami kesulitan mempertahankan hasil manekung atau gembleng yang hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup. Artinya kalau panjenengan gagal mempertahankan hasil manekung atau gembleng, nggak bisa diulang. Nah, nggak bisa diulang. Makanya panjenengan harus ahli dalam 2 hal ini, agar supaya panjenengan tidak mengalami kesulitan ketika mempertahankan hasil manekung. Maka hasil manekung yang akan kita alami
jika berhasil kita pertahankan, satu, kita tidak akan mengalami masalah dalam bentuk apapun. Yang kedua, kita tidak akan bisa disentuh oleh karma model apapun. Yang ketiga, keselamatan bagi silsilah keluarga kita. 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah tersempurnakan. 3 tadi ya. Yang keempat, panjenengan tidak akan mengalami kegagalan dalam bentuk apapun. Dan yang kelima, yang terakhir nih, panjenengan akan menjadi satrunya kuburan. Tahu satru enggak? Panjenengan itu diharamkan oleh kuburan. Enggak ikut rombongan kuburan. Alias tidak akan mengalami kematian dan kehancuran. Nah, itu pentingnya hasil manekung atau gembleng dipertahankan. Nah, kalau pada akhirnya masih mengalami kematian, ya wis ora usah gembleng, ora usah manekung, kanggo apa? Untuk apa? Nah, makanya agar supaya panjenengan bisa mempertahankan atau menjaga hasil manekung atau gembleng nantinya, panjenengan harus ahli di 2 hal yang sedang panjenengan latih selama manekung atau gembleng ini. Karena hanya dengan seperti itu bisa dipertahankan. Ngerti? Paham? Tahu? Baik-baik, berhati-hatilah dan bersungguh-sungguhlah. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Oke. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada yang datang lagi. Kecuali setelah lebaran nanti. Karena saya pengen happy-happy. Bukan mudik, happy-happy. Teko mana, balik teko mana. Wah, kapan happy ini saya? Nggak adil Tuhan ini sama saya. Yang lain dikasih waktu buat happy-happy. Saya enggak. Makanya saya agak ngedumel kalau ada yang nggak bersungguh-sungguh, itu agak ngedumel saya. Karena saya nggak pernah punya waktu buat happy-happy. Karena seluruh waktu saya abdikan pada panjenengan. Panjenengan paling nggak bisa happy-nya kan hanya 4 hari 5 malam. Setelah itu kan panjenengan bisa kembali happy-happy lagi kan. Lah saya kapan? Makanya kalau ada yang nggak bersungguh-sungguh itu saya ngedumel gitu loh. Jadi saya minta bersungguh-sungguh, ya. Karena panjenengan sedang mengkaji diri panjenengan sendiri. Dan itu untuk kehidupan diri panjenengan sendiri. 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah. Sampun nggih.